Selamat berjumpa kembali. Pada semester ini, kita akan mengikuti kuliah yang disebut fotonika atau bahasa Inggrisnya adalah photonics. Pada kesempatan ini, kita akan melihat kuliah yang namanya fotonika itu apa, isinya apa, kenapa saya perlu belajar fotonika, dan aturan-aturan yang kita akan pakai untuk kuliah ini bagaimana. Ini adalah beberapa referensi yang dipakai untuk kuliah fotonika. Sebagian kecil itu datang dari buku, seperti ini. Ini buku yang dipakai untuk kuliah topik mengenai fotonik kristal, tapi sebagian besar itu kita ambil dari artikel, dari jurnal, dari online resources. Termasuk jurnal-jurnal atau makalah-makalah yang diproduksi oleh UPH sendiri. Pertama, kita akan melihat mengapa Anda itu perlu belajar fotonika. Pertama, kenapa kita perlu belajar fotonika? Karena fotonika adalah bidang yang majunya sangat pesat. Lalu ada banyak research group, terutama di negara maju, yang bekerja dalam bidang fotonik. Karena itu, ada banyak peluang-peluang posisi-posisi PhD, termasuk beasiswa PhD yang di-offer setiap tahun untuk topik mengenai photonics. Kemudian, banyak peralatan modern itu bekerja berbasis pada fotonik. Jadi, kalau Anda tidak merasa cukup hanya menyelesaikan S1 elektro saja, Anda bermimpi bahwa Anda akan naik nanti menjadi S2 Master di bidang elektro, kemudian Anda bermimpi lebih jauh lagi mau mendapatkan PhD di bidang elektro, maka pertimbangkanlah bidang photonics, karena bidang ini adalah salah satu spesialisasi saat orang mau mengambil PhD dalam bidang elektro. Beberapa kata kunci yang berkaitan dengan photonics adalah plasmonics, fiber optics, nanophotonics, photonic crystal, slow light, integrated optics, optofluidics, biophotonics, metamaterials, solar cells, lasers, organic photonics, silicon photonics, graphene photonics, dan sebagainya. Berapakah dari kata-kata yang ada di kata kunci ini yang Anda familiar? Sebagian saya percaya sudah pernah dengar, tapi sebagian lagi adalah kata-kata yang asing bagi kita. Nah, itulah gunanya kita belajar photonics. Ini adalah beberapa aspek yang berkaitan dengan photonics. Orang bisa berbicara mengenai photonics dari aspek fisika. Bagaimana prinsip-prinsip fisika di dalamnya. Orang bisa berbicara mengenai aspek device. Bagaimana membuat suatu komponen, suatu device yang punya sifat begini. Komponen photonics. Lalu, sirkuit adalah gabungan beberapa komponen untuk menghasilkan fungsi tertentu. Sistem adalah gabungan dari banyak sirkuit untuk menghasilkan suatu fungsi yang lebih besar lagi. Lalu orang bisa berbicara mengenai masalah materialnya. Lalu bukan hanya material, orang juga bisa berbicara mengenai teknologi untuk memprosesnya, processing technologies, atau hal-hal yang berkaitan dengan pemodelan matematika, bagaimana menyelesaikan persamaan yang menggovern untuk suatu device photonics. Bagaimana mensimulasikan itu, mengetahui sifat-sifatnya sebelum dia dibuat. Bahkan beberapa topik yang ada di bidang photonics itu sifatnya cross-disciplinary, interdisipliner,
Karena fotonik itu berhubungan erat juga dengan bidang lain, misalnya bidang biologi, ya, ada biophotonics. Ada chemistry, misalnya dalam hal-hal sensor-sensor fotonik untuk mendeteksi virus, mendeteksi bakteri, mendeteksi protein tertentu yang menjadi penanda dari adanya suatu patogen di dalam tubuh manusia misalnya. Photonics juga berkaitan dengan bidang mekanik, membuat benda-benda yang bisa bergerak tapi berkaitan dengan photonics, ya, biasanya benda-benda yang micromechanics atau nanomechanics. Pertanyaan lain, ada yang protes. Memang benar photonics itu bagian dari teknik elektro. Jawabannya, iya. Mengapa? Karena kalau Anda kenal IEEE, IEEE itu adalah singkatan dari Institute for Electrical and Electronic Engineers. Jadi organisasi dunia dari insinyur-insinyur bidang teknik listrik dan teknik elektronika. IEEE itu mempunyai banyak namanya society yang spesifik untuk cabang-cabang ilmu dalam pohon ilmunya teknik elektro. Dan salah satu society dari IEEE adalah IPS, IEEE Photonics Society, yang logonya bisa dilihat pada gambar di layar ini. Kalau Anda berpikir bahwa komunikasi terabit per second, nah, komunikasi yang sangat cepat, bukan lagi gigabit, tapi terabit per second. Kalau Anda berpikir komunikasi dengan kecepatan sampai terabit per second itu adalah bagian dari teknik elektro, maka Anda harus consider atau menganggap fotonika adalah bagian dari elektro. Tapi tentu saja fotonika itu tidak hanya komunikasi. Fotonika itu mempunyai banyak aspek seperti yang tadi saya bilang. Selain komunikasi, fotonika juga masuk ke daerah sensing, ke daerah komputasi, dan sebagainya. Ada banyak prodi teknik elektro di seluruh dunia, terutama di universitas-universitas terkenal, universitas besar, yang mempunyai research group di bidang photonics. Silakan cek ya di website dari universitas-universitas besar itu. Tapi photonics itu adalah ada di daerah perbatasan. Jadi teknik elektronnya itu ada di daerah perbatasan karena nyangkut-nyangkut juga fisika. Yang tadi saya bilang juga ada biologinya sedikit, ada kimianya sedikit. Maka kalau Anda bekerja dalam bidang photonics, Anda akan menemukan bahwa banyak kolega dari prodi fisika juga bermain dengan photonics. Jadi dengan photonics kita bisa berbicara lintas prodi, lintas bidang, karena yang bekerja di bidang photonics tidak hanya orang elektro saja. Nah, kelas kita bagaimana? Kelas kita tentu saja terdiri dari kuliah atau tatap muka, tapi tatap mukanya ada yang bentuknya tatap muka secara virtual. Kemudian ada kegiatan akademik terstruktur, yaitu CAT, ya, yang berupa pekerjaan rumah, berupa praktikum. Ya, kita juga ada praktikum, tapi praktikumnya menggunakan software simulasi. Kemudian ada tugas untuk mencari literatur, menulis semacam paper dari literatur-literatur yang dipelajari, kemudian mempresentasi dan mendiskusikannya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan dalam tugas presentasi. Kemudian tentu saja ada penilaian dalam bentuk ujian
Ada 2, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kita ketemu di mana? Pertama, kita ketemu di ruang kelas. Tentu di masa pandemi, ruang kelasnya adalah ruang kelas virtual. Bisa berupa conference room dari video conference room. Atau di e-learning server di Moodle. Lalu Anda juga perlu mendapatkan data, mencari informasi lewat internet, lewat library ya, lewat akses e-book, e-paper yang bisa diakses lewat perpustakaan UPH. Lalu ada pekerjaan yang dilakukan lewat komputer, melakukan simulasi, itu sebagai bagian dari tugas praktikum pada kuliah ini. Penilaiannya bagaimana? Kuliah ini penilaiannya tentu saja ada UAS dan UTS, masing-masing 30%. Tapi di luar itu, ada tugas-tugas yang disebut kegiatan akademik terstruktur. Pekerjaan rumah itu 10% nilainya, bobot nilainya. Praktikum bersama laporannya itu 15%. Dan kalau tidak menulis laporan, itu praktikumnya tidak bisa dinilai, maka 15% itu akan hilang. Presentasi 15%, tapi bersama laporannya, paper dalam format IEEE-nya. Jadi kalau presentasi saja, tapi tidak mengumpulkan paper, nilainya cuma paling tinggi separuh dari 15% itu. Jadi kalau lihat, ada banyak mahasiswa yang melakukan kesalahan, yaitu mereka mengabaikan pekerjaan rumah, mengabaikan mengumpulkan laporan praktikum, tidak mengumpulkan paper saat presentasi, maka coba lihat ini semua yang cut ini, kalau dijumlah itu sudah 40%, itu sudah lebih tinggi dari bobot dari nilai UAS. Jadi kalau 40% ini hilang, itu lebih parah daripada UAS itu jatuh. Ada mahasiswa yang nggak mengumpulkan PR, nggak mengumpulkan laporan praktikum, dia sudah hilang 25% dari nilainya. Itu hampir sama dengan dia nggak ikut UAS. Jadi, hati-hatilah, jangan mengabaikan PR, laporan praktikum, paper, ya. Lalu tentunya PR, paper, dan laporan praktikum itu harus original. Artinya, kalau mengcopy PR dari teman yang lain, maka dua-duanya, baik yang sumber maupun yang mengcopy, dua-duanya akan dapat pengurangan nilai. Jadi lebih baik jangan menjadi donatur untuk memberikan jawaban PR-nya ke teman karena Anda sendiri akan mengalami pengurangan nilai. Kemudian PR itu dikumpulkan paling lambat 1 minggu sesudah PR itu diberikan. Jadi kalau PR diberikan pada hari Senin, deadline pengumpulannya adalah Senin minggu depan. Kalau terlambat bagaimana? Kalau terlambat, PR-nya masih bisa dikumpulkan lewat Moodle. Semua itu lewat Moodle. Tapi setiap minggu keterlambatan akan mendapatkan pengurangan nilai sebesar 5%. Jadi, kalau sudah lewat 10 minggu dari deadline baru Anda mengumpulkan, nilai Anda paling tinggi itu hanya 50. Jadi, hati-hati, mengumpulkan terlambat itu ada efeknya. Kemudian kalau sudah UAS baru mengumpulkan PR, itu sudah tidak dilayani, tidak dihitung lagi. PR juga tidak bisa disubmit lewat email atau lewat WA atau apa, tidak bisa. PR hanya bisa PR ya, laporan praktikum, paper presentasi hanya bisa disubmit lewat Moodle. Ini adalah rencana kita untuk 1 semester ini.
Sesudah course overview yang kita bahas, sekarang kita akan langsung masuk ke topik Introduction to Photonics. Minggu depan kita akan melihat aspek fisika dari cahaya, kemudian prinsip-prinsip pemanduan cahaya, lalu kita akan melihat pandu gelombang cahaya yang paling sederhana yang disebut slab waveguides. Sesudah itu, kita akan mempunyai sesi praktikum di mana kita melakukannya secara online dengan menggunakan laptop masing-masing yang terkoneksi ke internet. Praktikum ini sesudah dilakukan percobaan harus dibuat laporannya yang dikumpul lewat Moodle. Kemudian kita akan membahas mengenai kristal photonics, photonic crystal fiber, lalu ujian tengah semester yang bahannya adalah 7 pertemuan sebelum ujian tersebut. Sesudah ujian, kita akan masuk ke topik slow light, fast light, negative group velocity, kemudian electromagnetic metamaterial. Sesudah itu, mahasiswa harus mempresentasikan topik pilihannya yang didapat dengan studi literatur, dengan membaca banyak materi dari jurnal atau dari artikel populer dari majalah ilmiah, dan menuliskan papernya, kemudian mempresentasikan, menjawab sanggahan-sanggahan, dan sebagainya dalam presentasi tersebut. Kemudian kita akan belajar mengenai laser yang khusus memancar dari permukaan yang disebut pixel. Kemudian interaksi antara cahaya dengan cairan dalam optofluidics and lab on a chip yang akan banyak bersinggungan dengan biologi. Kemudian kita akan belajar mengenai plasmonics, di mana kita tidak bekerja dengan foton atau elektron, tapi kita bekerja dengan partikel yang disebut plasmons. Sesudah itu, kita akan belajar mengenai terahertz, yaitu satu area gelombang yang panjang gelombangnya terletak antara microwave sama optik. Bagaimana membuat pandu gelombang untuk gelombang terahertz. Sesudah itu kita tutup dengan ujian akhir semester. Kalau Anda pernah belajar optoelektronika dan komunikasi optik pada semester sebelum ini, maka Anda akan melihat bahwa walaupun optoelektronics dan photonics itu bidang ilmunya itu overlap, istilahnya saja sedikit berbeda, namun topik-topik yang kita bahas itu berbeda dengan yang kita bahas di optoelektronics dan komunikasi optik. Di fotonik kita akan ketemu istilah-istilah mengenai photonics bandgap, mengenai group velocity dari cahaya, mengenai sifat-sifat indeks bias yang negatif dalam metamaterial, interaksi antara cahaya dengan cairan, dan sebagainya. Topik-topik ini tidak dibahas di kuliah optoelektronik dan komunikasi optik. Jadi kuliahnya isinya berbeda, lebih ke arah topik-topik yang menarik untuk research dan untuk mungkin orang-orang yang ngambil PhD. Demikian rencana kita untuk satu semester ini. Terima kasih.